lagi di di kesempatan kali ini mau sedikit bahas tentang user experience dalam menggunakan Pixel 7 Pro ya selama 8 bulan ini. Ini dibeli di tahun 2024 bulan apa gitu, pokoknya terhitung kalau nggak salah 8 bulan ya udah dipakai. Ini dari semenjak Android 14 saya pakainya, sudah di-upgrade ke Android 15. Ini saya beli second. Kalau buat unboxing ataupun pertama kali dibelinya bisa dicek di link kanan atas ya, saya cantumin nanti linknya. Di situ ada video reviewnya dan unboxing ya, saya pembeliannya gimana itu bisa dicek aja di video di atas. Dan kemarin udah sempet juga di review kameranya, bagaimana performa kameranya bisa dilihat aja ya. Setelah video tersebut bisa balik lagi ke sini. Di sini hanya akan membahas tentang enak gak sih pakai Pixel itu, terutama di Indonesia yang tidak resmi dijual oleh Google ya, nggak ada Google Store di Indonesia tentunya. Untuk pengguna Pixel tapi banyak, saya ikutan juga di beberapa forum di media sosial, di Facebook terutama ya, keluh kesahnya seperti apa pengguna Pixel. Dan saya menangkap satu hal tentang minus atau kekurangan paling mendalam yang sangat sulit diterima di kaum atau sebagai pengguna, yaitu susahnya mendapatkan spare part original ya, karena nggak ada Google Store-nya. Yang kedua itu, yang pertama spare part yang saya rasakan itu, karena saya juga menggunakan Pixel 2 dan Pixel 4, itu ada kerusakan, susah nyari spare part originalnya. Kalau mungkin kalau KW-nya banyak lah dan tidak ada jaminan tentunya. Yang kedua itu di bagian supportnya. Supportnya itu maksudnya gimana ya jelasinnya? Teknisinya terkadang nggak semua teknisi bisa memperbaiki Pixel karena kelangkaan spare part tentunya. Dan kedua, penyakitnya beragam ya, terutama yang saya rasakan itu yang Pixel 2 mungkin pecah, spare partnya lebih mahal karena originalnya mahal banget, dan itu pun copotan saya nyari, mahal karena langka mungkin ya. Beli contoh second saya 2 juta, dan ganti LCD nya saja sudah 2,5 juta dulu. Tapi ya itu saya menggunakan Pixel di 2020 sampai 2022. Terus Pixel 4 kemarin saya baru pakai kurang lebih mau setahun ya, tiba-tiba mati mendadak karena panas. Dan ya gitu, nyari spare partnya agak-agak susah, nggak tahu IC-nya atau apa. Di kalaupun ada tentunya tidaklah murah, dan terkadang itu tidak sebanding dengan harga beli secondnya ya. Karena beli second saya tentunya murah dan spare partnya harga original mahal. Dibilang original karena orang-orang bilangnya original, itu copotan dari handphone ya, jadi kanibalan kalau ini. Tetapi dibalik itu semua, yang saya tetap beli Pixel lagi, ini Pixel 7 Pro beli lagi walaupun udah 2 kali gagal ya karena rusak. Kenikmatan Pixel itu tetap, terutama di bagian One UI nya enak, smooth, terus beda sih. Kalau kamera oke banget menurut saya, kamera di nomor 2 sih. Yang pertama itu karena nyaman digunakan. Apa ya, UI nya itu sangat simple, nggak ada aneh-aneh, bisa mudah banget dipahamin. Fitur-fiturnya semuanya rasanya berguna, nggak ada fitur sampahnya sama sekali. Dan kameranya tentunya, buat pertama itu UI-nya yang saya suka. Ini pendapat pribadi tentunya. Yang kedua itu kameranya bagus, bisa digunakan dengan mudah tanpa oprek settingan apapun. Kalau buat handphone lain mungkin lebih bagus, saya percaya itu, karena Pixel nggak semuanya bagus juga kameranya, tergantung situasi kondisi dan yang menggunakannya ya seperti apa, itu yang bikin bagusnya. Tapi balik lagi ke penggunaan Pixel ini 7 Pro selama 8 bulan, saya sangatlah puas. Di bagian kamera depannya ini bisa ngerekam di resolusi 4K atau 4K di 60 fps ya.
itu sangat kepake sekali walaupun gak ada autofocus, dan bisa 0,7, jadi buat ngerekam vlog cukup pakai handphone aja cukup. Kamera belakangnya apalagi stabilizernya buat dipakai ngerekam video di motor sambil jalan juga nggak terlalu goyang, itu yang saya suka ya. Terus selanjutnya bagian baterai setelah update ke Android 15 saya rasa semakin membaik. Awalnya karena sering anget di Android 14 dan lebih boros di Android 15, saya rasakan sih lebih dingin, apalagi ketika menggunakan wifi ya. Ketika menggunakan wifi super dingin rasanya, nggak pernah hangat walaupun dipakai terus menerus, nggak seperti biasanya pakai kuota biasa. Apalagi kalau menggunakan 2 kartu eSIM ya, itu lebih boros lagi, berasa banget. Terus buat yang lainnya beda. Nah ini tampilannya yang kelihatan lah ya, beda dari belakang dan logo Google. Saya suka tampilannya beda aja dari yang lain. Dan ketika orang nanya handphone apa tuh bang, Google, dan orang tiba-tiba Google bikin handphone, itu salah satu kata-kata yang saya senangi ketika orang bertanya handphone apa dan mereka bilang Google bikin handphone. Dan itu alasan saya menggunakan Google Pixel, biar beda. Buat selanjutnya di bagian harga, mungkin harga Pixel ini nggak ada harga pastinya tentunya, cuman menurut saya lebih murah lah dibanding handphone sekelasnya, karena ini beli second tapi kualitasnya lumayan yang saya dapat. Tapi namanya kualitas ya, kadang ada jelek ada bagus. Nah, kalau lagi beruntung mungkin dapat yang bagus, alhamdulillah. Kalau lagi dapat yang jelek, namanya barang second ya, nggak tahu dalamannya seperti apa ya maklum lah, namanya barang second dan nggak resmi gitu, jadi mengidentifikasinya susah gitu ya. Gitu aja sih buat penggunaan Pixel selama 8 bulan ya. Nah, saya rasakan ini sangat-sangat puas sekali ya. Nah ini tampilannya, ini layarnya 2K. Buat kameranya seperti ini. Kita coba, ini kamera belakang.